Baik, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di materi pelajaran yang kedua ini, ya. Eh, Sebelum kita mulai, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Ketua kelasnya Andika, Ya, Pak. silakan. Baik semuanya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar ilmunya tersampaikan masuk ke otak. Amin. Berdoa sesuai agama masing-masing, dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Salam. Assalamualaikum. Oke, baik. Eh, Terima kasih Andika yang sudah memimpin doa. Selanjutnya, coba saya cek dulu kehadiran hari ini. Yang tidak hadir siapa ya? Anissa, siapa? Fadia? Satu orang Pak yang belum datang. Siapa namanya? Irfan. Oh, Irfan, belum datang ya. Baik. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya saya minta untuk menampilkan video, ya, karena kita luring agar saya bisa lebih mengenal kalian. Silakan yang belum menampilkan video untuk menampilkan video kameranya. Oke, baik. Fadia? Sudah Pak. Oh, sudah. Di sini belum tampil nih, di saya. Di kalian sudah tampil Fadia? Nggak ada, Pak. Ada ya? Nggak ada, Pak. Kayaknya itu kameranya nggak ada deh. Oh iya, kameranya lagi. Saya Oke. nggak ada tuh. Oke, baik. Tidak apa-apa. Sekarang saya ingin menampilkan dulu presentasi sebelum kita mulai. Sebentar. Bapak tampilkan. Sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Pak. Baik. Nah, pertemuan kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang teknik gambar papan rangkaian tercetak atau PRT. Nah, mapelnya masih di kerja bengkel. Terlihat nggak bacanya? Tujuan pembelajaran. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, setelah melakukan literasi dari berbagai sumber belajar, internet, dan e-book bahan ajar yang relevan, peserta didik mampu menganalisis gambar papan rangkaian tercetak, baik single layer, double layer, melalui program aplikasi dengan benar. Kemudian, yang kedua, setelah melakukan kegiatan diskusi, peserta didik mampu menentukan komponen gambar papan rangkaian tercetak melalui program aplikasi Proteus dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan literasi LKPD, peserta didik mampu menyusun komponen-komponen gambar papan rangkaian tercetak ke dalam layout single layer melalui program aplikasi Proteus dengan benar. Ya. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba menggambar layout karena berhubung kita PJJ, belajar dari rumah. Untuk sementara kita literasi
menggunakan simulasi terlebih dahulu ya, membuat rangkaiannya. Nanti jika sudah kondusif, sudah bisa tatap muka, belajar di sekolah, kita akan latihan bagaimana sih cara membuat layout pada papan PCB sesungguhnya, seperti proses menyablon, proses menyetrika, proses etching atau melarutkan. Nah, itu kita akan coba di sekolah. Baik. Terlihat tidak di gambar kalian? Ini kira-kira gambar apa ya? Yang ada di sini gambar apa aja nih? Halo, suara saya terdengar? Itu ada resistor, Pak. Resistor, Gambar terus komponen, Pak. komponen, Itu komponennya apa aja, Cuk? terus apa aja? Ada trafo, ada elko, Elko. Terus di dalam box hitam ini tempat komponennya apa nih? PCB, Pak. PCB. Oke, ada yang tahu pengertian PCB? Anissa, tahu PCB? Belum tahu, Pak. Belum Saya tahu, Pak. Ya, Florianus ya? Iya, Pak. Print circuit board bukan, Pak? Oh ya, ya benar. Jadi print circuit Oke. board. Jadi print circuit board itu bahasa Inggrisnya. Nah, bahasa Indonesianya papan rangkaian tercetak, ya. Oke, ada yang tahu nggak di dalam dunia sehari-hari print circuit board atau PCB atau PRT itu ada berapa jenis sih? Ada yang tahu? Tidak ada? Oke. Baik, kalau tidak ada, Bapak sedikit menjelaskan tentang print circuit board atau PCB. Nah, di sini mungkin kalian pernah lihat ya, di berbagai alat elektronik selalu ada yang namanya PCB, ya. Baik itu kecil, besar, ya, maupun sangat kecil. Nah, ini adalah yang bagian hijau ini adalah PCB. PCB itu tempat letaknya komponen-komponen, ya. Nah, tadi di dalam PCB itu ada 3 jenis PCB ya, yang seperti tadi di dalam tujuan pembelajaran kita. Di sini ada single layer, ada double layer. Ada yang tahu single layer seperti apa? Titus? Kurang tahu saya, Pak. Kurang tahu. Ya, Andika, raise hand. Silakan. Seperti apa, Andika? Setahu saya tuh single layer tuh berarti tuh komponennya cuma ada di atas, Pak. Covernya cuma ada di bagian atas. Oh, ya. Terus kalau double layer tuh ada di atas sama bawah. Berarti komponennya bisa dipasang di atas sama di bawah. Oh, betul. Betul sekali. Jadi single layer dan double layer. Single layer itu komponennya di atas. Nah, jalur-jalur PCB-nya ini itu adanya di bawah. Itu single layer. Betul, Andika. Kalau yang double layer, biasanya dia atas bawah jalurnya. Tampak. Mungkin kalau kalian pernah bongkar motherboard, ya, handphone ataupun laptop atau komputer, nah itu dia udah double layer. Bahkan ada juga yang multi layer. Multi layer itu lapisannya banyak. Jadi lapisan PCB ini yang dikatakan single layer, lapisan PCB-nya itu hanya satu, single. Kalau untuk double, ya ini seperti ini single layer. Jadi hanya satu sisi.
Nah, kemudian ini yang double layer. Double layer dia bisa bolak-balik. Dihubungkannya dengan apa? Dengan pin. Di sini ada pin, ya, pin tembaga. Jadi antara jalur atas dengan jalur bawah itu terhubung. Ya, aliran listriknya bisa mengalir. Nah, ini ada multi layer. Multi layer itu banyak lapisan tembaganya, lapisan atas, lapisan tengah, dan lapisan bawah. Nah, ini adanya di mana nih? Ini biasanya di komponen-komponen yang sudah memakai microcontroller IC-nya. Ya, seperti di VGA, di RAM, di motherboard, komputer, laptop, itu sudah multi layer. Ya, jadi kalau kalian jumpai lapisan-lapisannya itu bisa kita patahin, bisa kita lihat dia berapa layer, seperti itu. Oke. Pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuat rangkaian, ya. Rangkaian menggunakan Proteus. Nah, minggu ini atau sekarang Bapak menjelaskan tentang komponen PRT atau melayout menggunakan Proteus. Oke. Baik. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita memulai melayout? Dari cara menggunakan skematik pada Proteus, ada kesulitan tidak? Siap, tidak Pak. Tidak. Ada yang belum paham tentang bagaimana melayout? Ada yang belum paham? Anissa, sudah paham tentang layout? Sudah, Pak. Nadia? Sudah, Pak. Oke. Nah, Bapak ingin menjelaskan sedikit sebelum kita memulai LKPD. Ini karena kita belajar PJJ, ya kesulitannya pemahaman. Nah, di sini kita menggunakan Proteus. Ini contohnya, kita langsung contoh aja bagaimana cara melayoutnya ya. Jadi, kalau kemarin kan sudah. Oke. Nah, misalnya kalau kemarin kalian sudah mencoba merangkai, ya, untuk suaranya di skip dulu biar jelas. Nah, saat kalian melakukan layout, setelah kalian merangkai, ya, ini udah kita rangkai menggunakan skematik. Kita tinggal pilih Ares PCB layout. Pilih Ares. Nah, di sini ciri-cirinya kalau single layer, dia garisnya berwarna biru semua. Ini single layer. Kalau dia ada yang merah, merah itu berarti top, bagian atas, ya. Yaitu bisa dikategorikan double layer. Nah, jadi untuk membuat single layer di sini harus berwarna biru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk sumber tegangan VCC, sumber tegangan itu ukuran garisnya lebih tebal ketimbang
sumber data. Nah, ini kita anggap dia sebagai data, ya. Sinyal inputan itu kecil. Kalau untuk tegangan, ini bisa kita gunakan ukuran garis. Oh, ini ke ini nih. Ini kelok lagi error, sebentar. Saya coba buka yang lain. Oke. Nah, misalnya ini adalah sumber tegangan. Ini kita bisa ceng trace-nya, kita bisa kasih 25 sumber tegangan. Ya. Ini semua 25. Kenapa? Karena sumber tegangan ibarat arus lalu lintas. Kalau arus lalu lintasnya lebar, nah ini sinyal inputnya atau aliran arusnya tidak terkendala. Atau ketika saat kalian melakukan etching nanti, pelarutan PCB, itu tidak gampang putus. Kalau ini putus, rangkaian pasti tidak hidup, ya. Maka ini sumber tegangan agak diperbesar. Kemudian untuk ground. Nah, ini ground. Ground bisa kita berikan 30, boleh. Ya. Nah, ini bagian ground. Jadi caranya kita klik kanan, change trace style, ya, seperti itu. Nah, kemudian ini ada sumber arus AC yang menuju ke pompa air nanti. Nah, ini kita di LKPD itu mencoba membuat rangkaian pengatur air, ya. Nah, di sini untuk bagian COM atau sumber tegangan AC itu harus besar. Kenapa? Karena kalau kecil dialiri 22 volt, 220 volt, 2 ampere itu bisa putus. Ya. Kenapa putus? Karena panas. Ya, ini panas. Arusnya besar dialiri ke sini bisa putus. Ya. Ini boleh dilebarkan lagi misalnya 50. Nah, ini boleh seperti ini. Ya, ini khusus jalur AC. Kalau DC 25 tidak apa-apa. Nah, ini untuk data kecil tidak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, teknik menggambar layout itu tidak boleh di bagian sudut, tidak boleh siku. Ya, tidak boleh siku. Dia harus menyerong, ya, menyerong. Tidak boleh ada yang siku. Ya, ibarat kalau misalnya aliran sungai tiba-tiba ingin belok, ada patahan, itu pasti akan membentur tembok. Nah, sama di sini kalau ada patahan, tikungan yang patah, jalur ini akan cepat panas. Sehingga sering mengakibatkan kerusakan, short, atau bisa juga layoutnya, jalurnya bisa putus, ya, karena panas. Oke, sampai di sini paham untuk membuat layout? Siap, paham, Pak. Baik. Ada yang masih belum paham? Yang perempuan? Siapa? Anissa, Fadia? Sudah jelas? Sudah, Pak.
Jelas, Pak. Baik. Kalau sudah jelas, di sini kalian silakan ada lembar kerja. Sebelumnya Bapak jelaskan terlebih dahulu lembar kerjanya. Nanti di lembar kerja jangan lupa kasih nama kelas ya. Kalian bisa kirimkan ke Google Drive. Kemudian kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu menerapkan teknik gambar papan rangkaian PRT single layer, double layer dengan program aplikasi. Nah, indikatornya pertama menganalisis gambar papan rangkaian tercetak single layer dan double layer. Kemudian yang kedua menentukan letak komponen gambar papan rangkaian tercetak dengan program aplikasi. Kemudian yang ketiga menyusun komponen-komponen gambar papan rangkaian tercetak berbasis Proteus ke dalam layout single layer. Kemudian keterampilannya membuat kembali gambar papan rangkaian tercetak ya, ketinggian tandon air. Kemudian menunjukkan komponen-komponen gambar rangkaian program aplikasi PRT. Kemudian menyajikan layout gambar papan rangkaian tercetak. Nah, itu tujuannya tadi hampir sama yang di atas. Nah, sebelum kalian nanti memulai, kalian pahami dulu ini ada teori dasarnya, materi-materinya. Nah, di sini kalian mengamati karena di tujuan pembelajaran ini kalian disuruh membuat ulang. Nah, kalian amati, kemudian kalian nanti isi setiap gambar ini. Ya. Setiap pertanyaan kamu isi. Isinya di mana? Nah, isinya di bagian bawah. Cara kerjanya bagaimana? Kemudian layoutnya bisa kalian copy paste ke dalam sini. Ya, setelah kalian buat, kamu blok. Caranya begini. Nanti ini kita blok. Misalnya seperti ini. Nah, terus kita klik kanan, copy to clipboard, lalu masukkan misalnya ke LKPD. Oh, bukan. Masukkan ke Paint dulu, buka Paint. Ini kita paste. Copy to clipboard. Atau bisa juga kamu screenshot lah. Ya. Buka snipping. Nah, ini kamu buka snipping tool, screenshot. Di blok. Nah, ini copy, masukkan ke LKPD. Ya. Nah, ini bisa dihapus. Nah, contohnya seperti ini. Ya, cara pengerjaannya. Nanti untuk instalasinya dari bagian yang berikutnya, skemanya tinggal kamu tambahkan aja gambarnya. Ya. Pemasangan ke pompa airnya. Oke, baik. Bagaimana? Sudah jelas?
Bagaimana anak-anak? Siap jelas, Pak. Oke. Kalau sudah jelas, Bapak share dulu. Saya buka WhatsApp-nya. Oke, di grup WA bisa kalian lihat ya, di grup WA LKPD-nya sudah Bapak share. Kemudian dari LKPD ini ada yang mau ditanyakan nggak? Siap, nggak ada, Pak. Di rumah kalian tandon airnya ada yang pakai radar otomatis nggak ya? Siap, Tahu tidak, nggak Pak. toren nih? Toren. Kurang tahu, Pak. Toren air kurang tahu. Di rumah nggak pakai toren air. Enggak, Pak. Pakainya air pump, Pak. Siap, Oh, Pak. air Ada. pump. Ada nggak yang pakai toren? Saya, Pak, cuma taruhnya di belakang itu, Pak. Di belakang genteng jadi nggak kelihatan. Oh gitu. Ketika torennya diisi, itu pompa airnya mati otomatis nggak? Iya, Pak. Saya mati otomatis. Mati otomatis. Nah, jadi sistem otomatis pada toren ini saya share lagi. Nah, ini sistem otomatis pada toren ini nanti akan kita ganti ya, akan kita ganti menggunakan sistem elektronik ya, sistem elektronik. Ini sistem elektronik. Nah, di sini ketinggian airnya dikontrol oleh sensor. Sensor. Nah, sebagai pusat pengaturannya ini adalah IC55. Ya, IC55. Nah, kemudian relay ini sebagai on off-nya, saklarnya. Kalau pada tandon air, nah ini kan menggunakan kontak ya, menggunakan kontak. Nah, itu akan kita ganti dengan relay yang dikontrol oleh IC55. Kira-kira seperti itu. Untuk ketinggiannya pelampung, di sini pelampung kita ganti. Pakai apa pelampungnya? Yaitu pakai sensor ini. Sensor kawat tembaga. Dengan kita atur ketinggian minimum, ketinggian maksimum. Ya. Nah, angka satunya ini sebagai referensi tegangan atau COM, sering dikenal itu COM. Bagaimana? Sudah paham tentang sistem pengisian air menggunakan IC55 ini? Siap, paham. Paham ya? Baik. Paham, Pak. Silakan kita bagi kelompok. Untuk kelompok 1 kemarin ada yang bisa bantu sebutkan? Kelompok 1 siapa aja? Titus, kamu kelompok berapa kemarin? Bapak lupa. Saya kelompok 1, Pak. Kelompok 1. Nah, nanti teman-temannya silakan bergabung di Google Meet. Kelompok 2 tetap di Zoom ini ya.
Sebentar, Bapak share. Oke, untuk yang kelompok 1, lihat di grup, silakan bergabung dulu. Izin Pak, yang di sini boleh live Pak, boleh kelompok 1. Boleh. Yang di sini Siap, Pak. live dulu kelompok 1, pindah ke Classroom. Google Zoom Zoom, Meet. Pak. Ya, Zoom Meet. Baik, Pak. Oke, sebentar. Oke, untuk yang di Google Classroom, Bapak rekam juga ya. Google Classroom. Kemudian untuk Anissa, silakan bergabung ke grup. Linknya ini saya bagikan sebentar. Oke, baik. Sudah lengkap? Bergabung semua ya? Siap Pak, sudah. Ya. Oke, silakan kalian berdiskusi kelompok 1 dan kelompok 2. Kerjakan yang LKPD yang sudah Bapak berikan ya. Saya harap kalian berdiskusi semuanya untuk kelompok 1 biar tidak berisik. Makanya saya bagi 2. Yang satu di Zoom dan yang satu di Google. Baik, silakan kalian buka LKPD-nya masing-masing kelompok, berdiskusi. Nanti yang tidak paham atau ada yang kurang paham, Bapak akan jelaskan. Silakan dibuka. Untuk yang menampilkan kelompok 1, siapa? Henry, silakan ditampilkan biar Saya teman aja, Pak. lain. Oh ya, Titus. Kelompok 2, Henry bisa menampilkan? Bentar, Pak. Kalau tidak bisa, saya jadikan host dulu. Henry. Bisa tidak, Henry?
Tidak Pak, tidak Belum bisa masuk Pak. belum Pak presentasi saya. Coba Henry menampilkan. Oke, sudah. Henry sudah tampil. Kemudian kelompok 1 juga sudah. Silakan berdiskusi. Kelompok 1, kelompok 2, silakan didiskusikan. Kan tadi yang bagi yang cara kerjanya itu tadi. Nah, sekarang layoutnya gimana, Dri? Ini mau ngerjain LKPD dulu apa layout gitu? Ini dulu kan? Layoutnya yang dulu. bagaimana? Lewat. Berarti buka Proteus dulu ya? Nah ya layout. Enggak. Iya, cara kerja yang gambar 7 kan tadi udah dijelasin Pak Sigit. Oh ya udah. Pakai yang Bentar. sensor kan tuh. Berarti sekarang tinggal yang cara bikin layout. Ini bikin dari ulang apa? Udah jadi aja nih. Dari ulang aja. Kelompok 1, Andika Siapa? dan teman-temannya silakan. Lu ngerti kan, Dri? Ayo guys dibantu. Insya Allah ngerti. Dik. Ah. Resistornya salah. Kenapa? Pakai yang mana? Pakai yang ini. Pakainya minres 10 Kak. Coba. Gitu. Oh, yang ini. Andika bisa ditampilkan, Andik. Yang ini. Henry. Sama yang Iya Pak, nih saya lagi buka Proteus, nge-lag Pak. Oh, lagi nge-lag ya. Oke, siap. Iya Pak. Bentar Pak. Enggak, yang 10 K doang aja udah. pakai yang 10K aja. Iya, bener. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Terus Untuk ukuran Yang ukuran komponen-komponennya kamu bisa baca di LKPD ya. Itu sudah Bapak bantu berapa ukuran-ukurannya, nama komponennya apa saja. Jadi temennya yang lain bantu membaca di LKPD. Nah, yang mempresentasikan bisa mencoba. Siapa? Oke. Siapa? Pakai A4. 4. Yang ini apa? Single layer ya? Iya, single. pakai apa lagi nih, guys? Komponennya apa aja tadi? Yang ini bukan sih, yang sabar. Yang VVC 20, GNC 25. Terus Ya nggak sih? Bukan Apa? itu, Nian. transistornya yang mana? IC Yang itu 10, Kak. komponennya apa aja? Minres 10 Kak. IC 55. Transistor. Oke, Hah? terus? Transistor. Transistor. Kapasitor. Saya dengar. Maaf. Transistor. Terus? Resistor 10 Kak. Ada 3. Nanti aja yang itu gampang. 10K. Mana? 10K. Ini bukan. 10K. Terus? Di blok Bro. 3. Blok. Ini ya? Apa lagi? Dik. Ada. Cari Ya udah, komponennya masih dulu. dulu. Udah nih. Yang 9. Coba kamu cariin dong. Ya udah nih transistor BC 547 BP. Apa? BC 547. Relay ya?
Bohong, nggak ada. BC 547 nggak ada. Relay G5CLE 1DC12. Masa nggak ada sih? Untuk mencari BC komponen 547 BP nggak ada. kelompok Nggak ada, kedua batu. itu Masa nggak ada sih? Atau bisa ada? ketik aja di keywordnya langsung. Ada. The heck. BC kan BC. Relay 5, G5CLE. 5, 4, 5 CLE 7. yang 4, 7. G5CLE 1DC12. Mana ada? 12. Ini ya. Nggak ada. Nggak ada. 1 DC 12. Oh, yang ini. Nggak ada. Oh iya. Apa lagi? Motor isi. Aduh. Iya, motor divisi. Itu. Ya udah bentar. Lah, yang mana itu? Oh iya itu. Sama aja deh. DC. Terbalik terus. Kayaknya 5 deh. 5. Resistor 1M udah belum? 1M. Emang 547. Ada nggak? Resistor 1M. Resistor. Oke, untuk kedua kelompok sebelumnya kita akan melakukan diskusi ini selama 20 menit ya. 20 menit. Ya, Pak. Ini saya kasih timer nanti kalau saya beriin aba-aba atau kasih informasi kalau sudah selesai. Ini udah belum komponennya? Sabar gue bacain ulang ya. Ya. Resistor 10K, Ya. terus resistor 100, Ya. 1M, resistor Udah. 1M, terus yang IC 555, 55 ada. transistor, Apa? Transistor. Oh, Transistor. transistor belum. Transistor berapa? transistor BC 547 BP. Ini ya. Iya, Gambarnya sih. iya betul. Bawah ya. Nah iya. Habis itu Terus dioda, ya udah. relay udah, T-block udah, motor divisi udah, cap CAP. Kapasitor. Di sini tulisannya CAP doang sih. Ya mungkin Nama kapasitor apa? kali ya. Kapasitor, udah. Oh, yang buatnya ini. Udah komplit. Udah. Ini gimana nih? T-block ya tadi ya. Itu V-sign udah belum? Hah? Apaan? V-sign. Desain tuh kayak gimana? Itu visin bisa dicari di simbol. Itu Soalnya gimana? buat sumber source VSIN. SIN. Oh, SIN. Oh, yang ini. Nah, ya. Udah kan? Udah, silakan dirangkai. Ini T-block. Bikin Ini pakai 10K ya yang sini ya? iya. 10K. Kan apa? Ada dua kan itu dua jalur. Ini juga kan sama kayak 4 Iya. Sampai 4. Nah, ya. Mantap. Ini. Terus gimana? Terus dari Sini kapasitor ya? IC 555 aku di mana? Oh iya ada di situ juga. IC 55 di mana? Terus sekarang. Nah. Iya. Bener ya begini? Ini di atas kali.
Eh, Terus kapasitor lagi, grounding, ground paling bawah. Di lulusan 8. Ya bentar. sabar. Balik. Gimana? Sabar, Eh? gue bingung. PSSI bukan di atas. PSSI atas atau bawah? Iya betul. Oke. Nyambung kemana nih? Ada itu yang di lurusan nomor 1. Ke bawahnya ada power supply. Ini. Enggak yang di IC-nya. Isi nomor 1 power supply. Iya, tarik bawah terus ada power supply yang Bawah power supply. Gimana? Iya. Nanti ada power supply-nya gitu loh. Nanti sih. Kayak gini. Power ini. Itu yang kayak dikirimin kasih gitu ya. Yang mana? Ntar lu, gue buka dulu deh. Bentar ya. Bro. Ini. Waduh, jelas banget, Pak. Iya, nggak kelihatan gitu. Bentar, kini gue udah baru deh. Nah. Oh, ground. Nah kan? Oh, Untuk kelompok PCC-nya. 2 bagaimana? Sudah Masih berlangsung, Pak. masih berlangsung. Masih, Pak. Nah, Ini terus power di sini. dari yang R3 resistor ketiga tarik Andika sama sampai Titus ada kendala? nembus ke Ah, Untuk enggak ground sih ya? Pak, enggak ada. Nggak ada ya. Masih belum Oh iya ada. tuh. Bentar. Oke, coba ke layoutnya. Nih, Layoutnya belum jadi Pak. kapasitornya nyambung Dikit nggak? lagi. Oh iya. kapasitornya sambungin ke bawah. Gini. Terus? Terus nih dari yang R1 R2 diantaranya tarik garis sambung ke IC nomor 6. Nomor 6 masih dia. Titus silakan kasih bantuan ke temennya. Ya Pak, siapa? Terus? Nah, terus yang nomor 5 sambungin ke kapasitor. Gini. Terus? Di antara R2 sama R4 sambungin ke IC nomor 2. 2. Gini bener ya? Ya, nah terus. Sininya apa nih? Sebelahnya. Oh, dari nomor 4. Oh ya betul yang udah. Udah ya? Terus bikin lagi, tambahin lagi resistor 1 Resistor apaan? 10K. Yang berapa? 10 Pak. 10. Gimana? Di mana aja. Terus sambungin ke disambungin ke nomor 3. Dah? Oke. Bikin kayak gini. Gimana? Oh, agak bawahan. Sama aja. Oh ya udah nggak apa-apa. Tambahin aja resistor 1 berdiri. Sama tuh 10K juga. Iya, 10K. Nah, terus Ini bukan? iya. Lanjut. Terus sambungin ini kalau ini gue namanya yang Resistor bukan sih? Yang cabang bukan Cabang apa? Apa yang cabang? iya itu BCW 547 itu Kok gitu? itu yang BC Sini ya. Iya. Lanjut. Nah, terus yang dari panah ke bawah arahin ke R6. 6. Kayak gitu ya. Terus yang panah atasnya Anissa sambung- bisa bantu jelasin Sambung lagi. itu. Dan Titus juga Dia- kasih arahan ke
Andika. Untuk garis-garisnya nanti ya. Sir, Siapa? Dioda masih sini ya? Dioda kalau nggak salah ya. Iya itu dia udah. Itu resistornya yang Dari itu ke arah atas. geser ke kiri. Orang Yang mana? atas berarti Geser begini ke kan. kiri. Iya, terus Kiri. Nah tuh disambungin. R3 sama R4-nya mending Sini ya? dilurusin aja. Iya, R3 sama R4-nya terus sambung lagi sama trafo ya. Lurusin tuh vertikal tadi. Ini. Oh, Bukan, relay. lurus miring. Bukan trafo Oh, dulu. miring. Relay, Relay. iya relay. Relay. Bentar. Ini ya. Iya sambungin. Waduh, Gini. bentar. Bukan. R3 sama R4-nya aja. Itu diodanya digeser sedikit tulisan diodanya. Nah, Gini. Oh, ini bisa Pak. Iya, Bisa tapi digeser. dijajarin atas bawah. Oh, nah digeser. Klik ini tahan terus geser. di rotate gitu. Iya. Ah, Nah, coba dihubungkan garis. ke arah bawah Nah, bisa Pak. Nah, gitu. Nah, sip. iya. Nah, Iya. itu naik Terus ke yang ini? atas. Bisa naik ke atas Yang sedikit. R1 sama R2 taruh mana nih? Sini. Oke Pak. Enggak. Mending R1-nya atas bawah sama R berapa tadi? Nah, Pak. Sama R2. R3-nya. Lagi. Oke, atas bawah. R1-nya Oke, atas apa? bawah sama Di blok, R3 di blok. mending. Di blok sini. Tukar tempat sama Gini. Ke tengahan dikit. Nah, ya, bawah. enggak, miring juga. Turun. Miring juga. Nah, Gitu. Nah, Turun lagi. Udah, R4-nya segitu berubah. cukup. Nah, R4-nya berubah di bawah R2. Terus yang relay itu nyambung ke bawahin. Real. Yang mana yang ini? Atas Ini kiri. apa kanan? Kiri. Nah, ini tarik-tarik dulu bisa dihilangin nggak sih? Gini tes maksudnya. Iya. Terus. Oke. Terus. Oh, berarti itu nyambung ke motor DC dulu ya? iya motor DC. R2 sama R4-nya jajar di samping kiri. Bener motor DC. R2 sama R4-nya jadi samping. Iya, R2 sama R4. Sama satu lagi tuh. Di sini. itu namanya. Di Iya. sebelah mana? Sampingnya Sini. aja tuh, terus Desain, kiri. desain, iya. Nah, gini. Iya, tapi atas bawah. Nyambung ke mana nih? Balik. Sign. Tuh, Nah. gitu. Ini ya, dua. Desain ke T-block nomor 2. Sampingnya. samping Nggak, sini. maksudnya Terus samping kanan. Nah, ya yang situ. nomor 3 Nah, oh, ngomong dong. Tapi R2 yang sama nomor Oke. 3 R2 sama ke T-block. R4-nya atas bawah. Ke Nah, T-block. itu- Maksudnya? Andika, Iya nomor 2 Apa? ke T-block. terus Nomor 3 ke T-block. kamu bisa lihat di Di blok gimana? rangkaian Coba. skema rangkaiannya R2, R3, R4 itu posisinya di mana Oh, itu nyambung bisa situ. Iya, dilihat. nyambung ke T-block. Oh, siapa? Jadi untuk memudahkan melayout. Nomor satunya ke Nah, Nomor Iya. satunya ke bawahnya T-block. Nyambung ke T-block. Nah, terus yang V-sign sambungin lagi ke bawah. oh, udah jadi gini ya. Oke, udah jadi. Pak Sigit. Ya, Pak, ini udah Pak. ya, Udah, Pak. ya. Coba ke Jadi layoutnya. lanjut layout. Ya, Dri. Lewat. kalau layout tinggal masukin aja. Udah nilainya kan. Nah. Mulai dari Mana aja, dari Mana mana aja. aja. Dari atas boleh, tinggal klik aja dulu, klik lagi tempatin. T-block dulu sih kayaknya enak. Ya, ya T-block. Oke. Nanti nyambung ke R1 R2. jadi diikutin layout ini ya. Kalau mau gampang nge-layout, ikutin skemanya. Posisi R1-nya di mana, R2-nya di mana, itu jadi cepet nge-layoutnya. Ya Pak. Kelihatan nggak? Kelihatan. R1 nyambung ke R2. Buat sini ya. Kalau posisinya tegak lihat di skemanya. Oh. Iya. Nah, skemanya itu kan tegak tuh. Tegakin R1, tuh. R2 tegak berarti. Tinggal ikutin aja. Ini
Terus 3 sini. Nah, ini kan. Yes. Ini jalur apa sih? Kalau persis sini. Dia jalurnya berapa ukurannya? Coba 15 ya? VVC 20 atau GNC 20? Ini kabel sinyal deh. Ini jangan Kabel pakai. sinyal ini. Sinyal berapa sih? Sinyal 15 boleh. 15 boleh Pak sinyal. Boleh. Boleh. 15. Siap. 15 kekecilan nggak? Coba dicek. Gini sih Pak, Ya. Enggak sih Pak, nggak kekecilan. Cukup. 15 aja Pak. Ya. GD-nya Oh, berapa Pak tadi? GND-nya Drone-nya di atas 25 berapa? 30. 30 Pak. Ya, 30. Siap. lagi Terus IC isi. 555. Nih, Ditegakin. Nah ya. bisa nggak sih nyambungnya? Bisa. Gimana tadi nyambungnya? Sabar. Oke, waktunya kira-kira 5 menit lagi ya Siapa? Waduh. Ada orang untuk kali. melayout. Sekitar Anggap saja ini kalian latihan lomba LKS nih. Karena nanti ke depannya kalau kalian jago ini bisa ikut LKS nih. Ya. Lomba keterampilan siswa. Jadi yang dibutuhkan waktu tercepat. Terus nomor 6 ke bawah kapasitor. Rabu sih. Ini ya. Nomor 5 ke atas. Henry itu bisa ditarik Drone. dikit aja tuh garisnya. Ya udah dihapus ya, udah diulang. Tarik. Udah dihapus. Tarik gimana Pak? Udah dicoba layout ulang tuh. Pak, ini boleh pakai jumper Pak? Eh, Posisi 30 ya Pak? kalau masih sederhana gini sih sebaiknya tidak usah jumper ya. Ah. Tinggal Oke, Pak. posisinya aja Hmm. dipindahin. Sama. Aduh. Ini gimana nyambungnya? Izin Pak, sinyal Ya. saya putus-putus. Oh iya. Oh, nggak boleh pakai IC ya Pak? Itu IC. Pakai dulu. Lewat pakai IC. Gimana cara lewatnya? Di tengah-tengah R2 tuh itu jangan terlalu rapat. Bisa nggak diturunin sedikit? Oh, yang ini Pak. Nah, Siapa, Pak? itu lurus dulu. Oh iya, sini Pak. Nggak, ke atas, sorry, ke atas. Op, nah, belok. Op, kebanyakan. 2 kotak aja, 2 kotak. 2 kotak, klik. Kotak Ya, segitu. ini. Nyerongin. Ya, terus ke atas. Terus, op. Ke atas lagi, serong. Kurang nggak? Kurang, nah, gitu, Iya. terus. Nah, serong. Oke, sip. Nah,
Oh, Bisa. oke, Pak. Nah, baru itu lewat tengah-tengah nih kaki 1 nih. Lewat Oh, tengah-tengah. yang ini, Pak. Iya, lewat tengah-tengah ground situ. Ya, mantap. Nah, situ boleh. Ketemuin Nyambung. ini, ketemuin ke C, balik. Nah, belok, belok. Belok ke R, Aduh, sini, Pak. temuin ke C. Ya, Nah, sip. oke, Pak. Ini PCC-nya nggak bisa kabur, Pak. Dari atas. Oh, PCC-nya iya, Iya. nggak bisa kabur. Berarti ini yang kaki 6 resistor IC-nya diputer. Itu atau itu cuma Pak. satu ya? Cuman satu, boleh kamu kasih jumper, boleh. Siapa, Pak? Apa Masih dibelokin ke jumper. kiri kayaknya bisa, Pak. Dari mana? Dimiringin ke kiri. Dimiringin ke kiri kayaknya bisa, Pak. Nah, iya, coba. IC-nya. Dihapus dulu ininya. Di delete-deletein dulu. Itu kalau Ini bisa, Pak. memang cuman satu jalur, kalau nggak bisa atau kalau kamu belum tahu dihubungkan di jumper, nggak apa-apa. Namanya juga Siap. baru belajar ya. Iya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Jumper aja nih, Pak. Ya, jumper 1 nggak apa-apa kalau cuma 1. Oke. Memang seharusnya rangkaian sederhana ini masih IC 8 kaki bisa tanpa the jumper, tapi karena butuh waktu untuk memikir, sedangkan kita PJJ ya, jadi agak Iya, Pak. sulit juga memberikan informasinya. Pak, kalau jumper itu boleh bengkok kayak gini nggak sih, Pak? Mana? Boleh, boleh. Oh, boleh. Oke. Kalau lebih bagusnya itu jumper di dalam kaki IC, jadi nggak kelihatan jumper. Setahu saya kayak gitu nggak bisa, Pak. Bisa, Setahu saya tuh kan jumper kan di atas gitu ya, Pak ya. betul. Berarti kan narik kabel ya, Pak. Di bawah Nah. IC kan sempit gitu, Pak. Sebelum Gimana ya? sebelum pasang IC, nanti dipasang jumper dulu. Jadi jumpernya itu di bawah IC. Itu bisa seperti itu, boleh. Oh, siap, Pak. Tapi kalau misalnya mau yang seperti ini juga nggak apa-apa. Ini pakai apa lagi ya? Ini jumper nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Untuk Henry itu resistornya, resistor 6 bisa di tengah-tengah jalur yang 2 itu. Yang mana, Pak? Yang ini? Ya, di antara 2 ini. Geser aja, itu jangan tegak, coba di mendatar. Mendatar, di rotate. Nah, geser sedikit ke tengah-tengah. Gini, Pak. Nah, begitu. Baru itu bisa lewat kan tanpa jumper. Oh, iya, Pak. Iya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Ini komnya itu nyambungnya ke sebelah mana ya, Pak? Oh, sebentar. Si Henry itu untuk kaki 5 juga bisa tuh tanpa jumper. Geser sedikit aja Iya, Pak. tuh. Bukan rangkaian tadi. Bentar.
Ada Gimana Andika? ini Pak, kaki anu, apa sih namanya? Lupa. Kaki anu Ini apaan? namanya apa sih? Kaki kom itu nyambung ke sebelah mana, Pak? Oh, kaki kom. Kaki kom itu buka di rangkaian, coba. Ada Nah, ini belum Diodanya dirangkai sambungin tuh. dulu ke power. apa? Nah, Diodanya. Ini. Oh nah, iya. itu Pak, bawah. tuh. Nah, ya dioda belum. Nah, terus Sambungin dulu. kaki 1 masuk ke facing. Terus yang apa V-sign Facing. sama motor. Nah, terus kaki 1 lagi masuk ke kom atas tuh relay Sini. di Putar aja kali. di paralel. Yaitu kom Iya, atas mana aja sih? kaki Sini. 1, kaki 1. Kaki 1. Ya. Tuh di sini. Nah, terus Di situ aja. kaki 2, kaki 2 Ya, Pak. itu di Disambungin ke tengah-tengah facing yang bawah. Iya, Oh, Tadi terus. kenapa berapa? facingnya digeser. Nah, tulisan facingnya. Mau jalurnya sih cuma gimana ya? Ya. Nah, itu geser, itu disambungkan. Sip. Nah, itu ke motor. Udah. Terus yang atas. Ya. Tar dulu, itu yang atas kiri, bukan yang kiri. Hah? Nah, ke bawah nih, ke kaki 3. 3. Jangan lewat situ. Lewat kanan. Gini, Pak. Nah, mantap. Udah, Oke, coba siap, Pak. di Terima layout. kasih, Pak. Siap. Suara Bapak masih jelas kan ya? Karena di sini hujannya deras juga nih. Siap, Pak. Jelas, Pak. Oke, siap. Kelompok 2 gimana, Henry? Sudah sampai mana? Dioda ya? Hilang, Pak. Henry keluar, Henry. Oh, berarti sinyal Hendry, Pak, putus, Pak. Iya. Apa mau dilanjut aja, Pak, presentasi? Nah, ini masuk lagi. Sudah, Pak. Sudah jadi. Oke. Oke, baik, sudah jadi untuk kelompok Ini ya. untuk kelompok 1 sudah jadi. Sambung dong. Kelompok 2 si Henry masih Oh, iya, kendala. Udah. Tuh yang jalur komnya tadi. Udah Udah, tadi Henry. Lanjut atau Lagi, Pak. tetap Ukurannya berapa? Pak? ukurannya 40. Hah? 40. Gedean ya sih? Lagi sih, Pak. Apa 50 sih? Udah menjadi. 50 kan? Oh, 50. Henry, halo? Ya udah, Pak. Iya, Pak, Hendry dikit lagi, Pak. Oh iya. Ya udah, Pak. Apa kelompok 1 ini dulu aja, Oke, Pak, masuk, Pak. presentasi. Oke. Nanti kelompok 1 selesai, Hendry selesai. Baik, untuk semua kelompok 1 dan kelompok 2 kita bergabung saja ke grup Zoom Meet-nya tadi ya. Kita bergabung ke Siap, Zoom Pak. Meet. Silakan yang di Google Meet di close, kita bergabung ke Zoom Meet untuk presentasi. Saya close yang Google Meet Berapa? ya. Yang Google Meet saya close, silakan bergabung ke Zoom Meet. Pak, ini kan punya saya udah selesai ya, Pak. Iya. Apa namanya? Saya close aja bagaimana, Pak? Share screen. Ya, di close dulu. Nanti biar kita Udah close ya. Udah ke close sendiri. Oh, nggak tahu nge-lag tadi soalnya.
Iya, sama-sama. Anissa, Titus. silakan. Oh, Anissa sudah masuk ke Google. Saya close untuk Titus. Google Meet-nya. Anissa, Fadia, Henry, Titus, Florianus. Oke, Hadir, Pak. sudah bergabung semua ya? Silakan kelompok 1 dulu, Andika mau menjelaskan. Siapa? Sebentar. Henry hostnya bisa dikirim ke Andika. Oke, siapa? Ini noto kayak ada komisi dah. Iya ya. Ya ini emang iya lagi. Ini emang dasarnya kayak gini. Udah Bisa, Henry? Belum, Pak. Caranya gimana, Pak? Oh, itu Klik partisipannya kamu klik yang bawah. Nanti Iya, namanya si Azara Aurel ya? Nah, itu Oh more. iya, Kamu saya klik boleh more. Oh, ini Pak. Hostnya bukan saya, Pak. Hostnya Bapak. Oh, udah ke saya. Oke. Oh, Titus. Coba Andika. Sudah Siapa? belum? Sudah. Ini Oke, saya siap. langsung tunjukin layoutnya aja, Pak. Iya, layoutnya aja. Kamu jelaskan. Bentar. Udah ada belum? Sudah? Nah, ini layout yang saya buat bersama kelompok saya. Seperti ini. Ini sumber sensornya dari sebelah sini. Sumber sensor. Bisa dilihat. Kayaknya ada beloman ya. Nah, dah. Sudah Pak, seperti ini dari kelompok saya. Itu groundnya Saya yang mana? menggunakan Groundnya? groundnya. Ini bukan ground. Groundnya ini Pak. Tuh, ground. Oh, itu Ini. ground. Oke. Ini ground. Oke. Ini ground. Oke, kelompok 2 ada yang mau menanggapi? Ya, saya, Pak. Ya. Silakan. Itu yang kaki IC yang nomor 3. Kaki IC nomor 3 ini. Nah, 4/8 kan udah jangan terlalu dekat. Ada itu nomor 7. Ya, ini sebaiknya KKIC 4 dan 8 dibikin kayak jangan lurus langsung begitu. Jadi agak nyerong Iya, sedikit ke muter. tengah. Nah, nyerong ke atas. Ya, sedikit aja. Gini Pak. Iya, begitu. Jadi, Siapa? tuh. Ke bawah. Ya. Seperti ini Pak. Ya, boleh, bisa. Siap. Ada lagi kelompok 2 yang mau menanggapi? Udah, Pak, cukup. Oke, kalau tidak ada, berikutnya untuk kelompok 2 menampilkan. Yang mau menampilkan si Henry, silakan. Hostnya pindahin ke Henry, Andika. Siapa?
Titus. Ini Pak, agak berantakan ya, soalnya nggak jago. Titus. Oke, baik. Titus. Ada yang mau menanggapi? Kelompok Titus. 1. Titus? Dari segi layoutnya bagaimana, Titus? Silakan. Kalau menurut saya Pak dari segi layoutnya nih kurang rapat ya Pak antar komponennya itu Pak. Jadi terlalu jauh Pak. Jadi lebih biayanya tuh bisa lebih boros kalau misalkan jauh-jauh seperti ini Pak. Jadi lebih boros PCB-nya ya, penggunaan PCB-nya ya. Iya Pak. Ya, betul. Kemudian ada lagi, mungkin Andika mau menambahkan dari segi garis-garis layoutnya bagaimana? Siapa? Sama sih Pak, menurut saya kayak Titus, kayaknya itu kayak jauh-jauh banget gitu loh Pak. Harusnya bisa agak dirapetin, terus kayak supaya nggak kelihatan kaku gitu Pak. Oh gitu. Itu kan kayak agak-agak kaku gitu. Ya, ya. Titus. Oke. Untuk kelompok 1, kelompok 2, nanti tolong itu diperbaiki ya, si Henry dan kawan-kawannya. Henry. Jadi untuk layout itu jangan lebar-lebar, jangan terlalu berjarak jauh. Jadi untuk menghemat PCB juga, kalau kalian lihat di tempat pabrikan itu biasanya rapat-rapat. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Siap tidak Pak? Silakan. Hostnya dikembalikan ke saya, ke Bapak. Siap, sudah Pak. Sudah ya? Nah, kemudian untuk kesimpulannya nih, kita sebelum mengakhiri ya dari pelajaran kita kali ini, nanti saya minta satu orang untuk menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari. Apa sih yang kalian dapat dari pelajaran kali ini? Sebelum itu, Bapak sudah kirim untuk soal latihan ya, soal latihan yang ada di Google Classroom dan Google Form. Nah, itu kalian kerjakan di rumah, soal latihan ini untuk penguatan dari pengetahuan kalian ya. Jadi Bapak minta kalian kerjakan di rumah, jangan hanya mengerjakan jangan sampai tidak dikerjakan, atau bahkan kalian hanya di rumah bermain HP aja. Baik, silakan yang mau menampilkan. Wah, ini terputus nih, Florianus nih. Oke. Oh, ini lagi nge-lag. Mungkin untuk Andika bisa coba
membantu Florianus ini kebetulan terputus. Nah, ini sudah muncul lagi. Andika bisa memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari kali ini? Silakan. Ya Pak, maaf Pak, tadi Iya. keluar sendiri Pak. Oh iya. Jadi bagaimana cara membuat layout dari Proteus ini? Apa aja? Silakan. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini, kita mengetahui cara menggunakan Proteus, ukuran-ukuran kaki-kakinya atau jalur-jalurnya. Terus kita dapat tahu tipe-tipe dari PCB. Iya. Dari boardnya ada yang double, multi, ada yang single juga. Lalu tadi kita juga sudah belajar cara membuat layout. Sudah sih Pak, jadi itu aja deh. Oh baik. Ya. Jadi kesimpulan kali ini alhamdulillah sudah memahami semua bahwa dalam membuat layout itu kita bisa rencanakan di dalam sebuah program Proteus ya, dan sangat mudah ya. Tadi tinggal menghubungkan kaki-kakinya ya, kaki 1, kaki 2 kita hubung-hubungkan. Nah, saya harap kalian terus belajar ya di rumah, dipahami betul. Kenapa? Karena di elektronika industri ini kalau kalian terus belajar dalam membuat layout itu akan semakin mudah. Terutama apalagi nanti di kelas 2 dan kelas 3 kalian akan membuat sebuah prakarya ya, membuat alat. Nah, kalau kalian dari awal kelas 10 sudah paham tentang layout, nanti di kelas 2 akan lebih mudah. Ya, bagaimana cara membuat layoutnya, bagaimana cara membuat rangkaian. Jadi tidak kesulitan, tidak gagal-gagal terus gitu. Baik, ini saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, kita ucapkan alhamdulillah bagi umat Islam, dan bagi yang non-muslim silakan ucapkan berdasarkan agama masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Silakan ketua kelas pimpin doa untuk mengakhiri. Andika. Pimpinan saya ambil alih. Semuanya, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum menyelesaikan semuanya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Ya Pak, sudah. Oke, baik. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Waalaikumsalam. bisa live. Ya. Terima kasih Pak. Siap Pak, terima kasih Pak. Makasih Pak. Pamit ya Pak. Ya, Terima kasih banyak ya, Pak. Terima kasih Pak, izin live Pak. Ya. Recording stopped. Terima kasih Bu Umi. Saya akhiri Bu Umi. Berapa jam itu?